Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucup Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang teorema binom ya dalam kombinatorik, melanjutkan dari materi koefisien binomial video sebelumnya. Akan tetapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan juga tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Ya, di sini kita akan membahas tentang teorema binom ya. Teorema binom. Binom adalah suatu ungkapan yang memuat tepat dua suku ya. B itu dua ya, binom ya, dua suku yang dipisahkan oleh tanda plus atau minus ya, tambah atau tanda kurang. Sebagai contoh x tambah y, nah ini kan binom ya. Kemudian 2x kurang 5y, ini juga binom. X kuadrat tambah 5y kuadrat, ini juga binom, dan seterusnya. Nah, untuk lebih mudah saya kira secara aljabar kita contohkan saja dengan untuk suku pertamanya A dan suku yang keduanya B ya. Jadi A tambah B pangkat N. Sekiranya untuk jenis-jenis suku yang lainnya bisa menyesuaikan terhadap variabel ini ya. Contoh misalkan ini X nya adalah A, kemudian Y nya ini B kan. Ini berarti A nya 2X, kemudian B nya kita bisa buat B nya sebagai negatif 5Y seperti itu. Ini untuk A nya X kuadrat, dan ini untuk B nya adalah 5Y kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan terhadap variabel ini. Ada juga yang menggunakan X dan Y juga tidak jadi masalah ya. Nah, dalam teorema binom kita lihat penjabaran secara deduktif ini ya. Untuk A tambah B pangkat 0, di sini ada A tambah B pangkat 0 ya. Kalau A tambah B pangkat 0 berarti kan N-nya 0 di sini kan, N-nya 0. Kemudian A tambah B pangkat 0 itu kan 1. Nah, di sini mungkin saya akan coba juga untuk menyesuaikan dengan segitiga Pascalnya ya. Segitiga Pascal. Nah, kita lihat di sini untuk n-nya sama dengan 0 ya, untuk n sama dengan 0 berarti kan 1 ya. Nah, di sini kita lihat 1. Kemudian kalau n-nya sama dengan 1 berarti A tambah B pangkat 1 ya. Berarti kalau A tambah B pangkat 1 adalah A tambah B. Nah, koefisiennya bisa kita lihat berarti 1 kali A tambah 1 kali B, atau 1 dan 1 ya. Di sini untuk n sama dengan 1 berarti kan 1 seperti itu kan. Kemudian A tambah B pangkat 2 ya, berarti n-nya sama dengan 2. Dan bisa kita lihat atau kita jabarkan berarti A tambah B pangkat 2 itu A kuadrat ditambah 2B ditambah B kuadrat ya. Ini untuk n sama dengan 2 ya, tadi n sama dengan 1. Nah, berarti untuk n sama dengan 2, segitiga Pascalnya bisa kita lihat koefisiennya 1, 2, 1 ya. Jadi 1, 2, 1 seperti itu. Kemudian A tambah B pangkat 3, n-nya pangkat 3 berarti kan A pangkat 3 tambah 3AB kuadrat, A 3A kuadrat B ya, tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3 ya. Ini untuk n sama dengan 3. N sama dengan 3 berarti koefisiennya 1, 3, 3, 1 ya. 1, 3, 3, 1. Nah, dari sini sebetulnya bisa kita lihat untuk koefisien dari binomial di sini ya. Kita bisa jabarkan melalui segitiga Pascal ini. Kita bisa lihat untuk n sama dengan 4 berarti kan kita bisa lihat 1 ini dijumlahkan jadi 4, ini dijumlahkan jadi 6, ini dijumlahkan jadi 4, dan ini 1. Jadi koefisiennya 1, 4, 6, 4, 1. Jadi bisa saja kita tulis 1, 4, 6, 4, 1 ya. Seperti itu. Ini 1 kali A pangkat 4 berarti ditambah 4 kali A pangkat 3B ya, tambah 6 kali A pangkat 2B kuadrat tambah
A pangkat 1 B pangkat 3 ditambah 1 kali B pangkat 4 ya. Ini untuk N sama dengan 4 ya. Untuk N sama dengan 5 dan seterusnya seperti itu ya. Kita bisa mencari koefisien binomialnya melalui segitiga Pascal saja. Berarti 1, 5 berapa 10, 10, 5, 1 berarti ya. Berarti koefisiennya untuk pangkat 5 ini 1 tambah 5 1 di sini ya. Tambah 5 tambah 10 lalu tambah 10 lagi tambah 5 tambah 1 ya. Nah berarti untuk variabelnya kita bisa lihat karena dari pangkat suku pertama itu menurun ya 4, 3, 2 ya 1. Nah ini juga bisa kita tulis sebagai begini saja, A pangkat 5 ya, A pangkat 5 berarti ini A pangkat 4, berarti ini A pangkat 3, berarti ini A pangkat 2, ini A pangkat 1 atau A saja, dan ini A pangkat 0 kan. Nah kalau A pangkat 0 berarti untuk B nya kita bisa naik dari sini ya, B pangkat 5, B pangkat 4, B pangkat 3, B pangkat 2, B pangkat 1 dan B pangkat 0. Nah, jadi ini hasilnya ya, A tambah B pangkat 5 itu berarti A pangkat 5 tambah 5A pangkat 4B dan seterusnya. A tambah B pangkat 6 ya, begitu seterusnya ya. Kita ikuti saja segitiga Pascal ini 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 ya dan seterusnya. Nah kita bisa lihat dari sini ya, nanti kita jelaskannya menggunakan kombinasi seperti itu. Selanjutnya kita bisa lihat ya ciri-ciri dari apa yang telah kita lakukan barusan ya, sifat-sifatnya ya, sifatnya kita bisa lihat. Yang pertama, saya kira yang pertama tentu dilihat dari suku yang pertama dan yang terakhir ya. Kita lihat ya, kita misalkan ambil untuk yang ini suku yang pertama dan suku yang terakhir, dilihat bahwa suku yang pertama A pangkat N dan terakhir B pangkat N ya. Ya kita bisa dilihat kalau N-nya 6 berarti N-nya 5 berarti A pangkat 5 B pangkat 5 ya. N-nya pangkat 4 berarti suku pertamanya variabelnya A pangkat 4, ininya B pangkat 4. Nah ini A pangkat 3 B pangkat 3, A pangkat 2 B pangkat 2 ya. Kalau berarti kalau A pangkat N suku pertamanya, berarti yang terakhirnya adalah B pangkat N ya. Kemudian yang kedua, jika kita lihat dari suku pertama menuju suku terakhir, maka pangkatnya menurun satu-satu ya. Jadi pangkat menurun satu-satu ya untuk yang pertama, dan naik satu-satu berarti ya untuk B-nya. Ini untuk A-nya, berarti untuk B-nya naik ya, naik satu-satu ya. Kita bisa lihat untuk A, katakanlah kita contohkan untuk A tambah B pangkat 4 ini turun A-nya dari 4, 3, 2, 1 ya, 0 ya, seperti itu kan. Dan B-nya naik berarti 0, B-nya pas 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Kita bisa melihat sifat-sifat tersebut begitu. Kemudian kalau kita jumlahkan ya, kita bisa lihat dari sini saja ya. Kita lihat kalau kita jumlahkan ya, jumlah dari pangkat ya, jumlah dari pangkat A dan B itu adalah sama dengan N. Nah kita bisa lihat dari sini, misalkan ya
Untuk yang pertama kan misalkan ini untuk A tambah B pangkat 5 ya. Ini kan B pangkat 0 ya. Jadi kalau dijumlahkan 5 tambah 0 5 ya, sama dengan N. Ini B nya pangkat 1, 4 tambah 1 5 sama dengan N. 3 tambah 2 5, 2 tambah 3 5, 1 tambah 4 5. Ini A pangkat 0 cuma tidak ditulis ya. 0 tambah 5 adalah 5. Nah, bisa kita lihat gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk sukunya ya, kalau kita bisa lihat misalkan untuk yang pangkat 5 ya, berarti sukunya 1 2 3 4 5 6. Jadi kalau pangkatnya 5 itu berarti sukunya ada 6. Pangkatnya 4 sukunya ada 5. 1 2 3 4 5. Pangkatnya 3 berarti sukunya ada 4. 1 2 3 4. Nah, seperti itu. Berarti kalau sukunya sukunya atau banyaknya suku ya. Banyak suku itu bisa kita tulis sebagai N ditambah 1 ya. N ditambah 1. Jadi kalau N nya sama dengan 5 berarti sukunya ada 6 ya. Kalau N nya 7 berarti sukunya ada 8 ya. N tambah 1 seperti itu. Kemudian saya kira kita bisa lihat dari sifat yang lainnya. Dilihat dari koefisiennya ya. Koefisien dari suku pertama dan seterusnya ini merupakan kombinasi ya. Kombinasi ya. Kalau kita lihat dari suku yang pertama ini berarti kan ini kombinasi koefisiennya ya. Berarti misalkan saya ambil contohnya untuk A tambah B pangkat 5. Ini merupakan kombinasi dari ingat materi kita sebelumnya tentang koefisien binomial ya, bahwa suku yang pertama ini merupakan kombinasi dari N ya. N nya 5 berarti 5 0 ya. Ini berarti yang kedua kombinasi 51. Ini kombinasi 52. Ini kombinasi 53. Kombinasi 53. Ini kombinasi 54. Dan ini kombinasi 55. Nah, seperti itu. Dimana ingat kombinasi ya, kombinasi untuk suku yang pertama di sini kalau misalkan N pangkatnya adalah N, untuk pangkat N berarti suku pertamanya, suku yang pertamanya adalah kombinasi dari N 0 ya, berarti, dan suku yang terakhir adalah kombinasi dari NN berarti ya. Nah, kombinasi dari NN seperti itu ya. Ya, nanti kita bisa lihat untuk 0 1 2 3 sampai N itu disebut dengan R ya, disebut dengan R. Dan kita ingat lagi untuk rumus kombinasi ya. Kombinasi dari N diambil R itu sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Oke ya, ini dengan catatan atau dengan syarat bahwa R nya itu lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan N ya. Nah, seperti itu. Nah, baik. Untuk yang pertama barangkali seperti itu ya. Kita bisa nanti dengan contoh-contoh untuk menggunakan sifat-sifatnya kita bisa lihat. Saya hapus saja dulu. Dengan menggunakan sifat-sifat tersebut kita bisa menyatakan sebuah teorema barangkali ya. Kita kalau bisa buat A ditambah B pangkat N itu sama dengan yang tadi ya, kita tulis tapi dalam bentuk kombinasi ya. N0 A pangkat N
berarti B pangkat 0 ya. Kalau kita tulis panjang ya, berarti kombinasi N1 A pangkat N kurang 1 berarti ya, B pangkat 1 tambah kombinasi N2 berarti A nya N nya kurang 2 ya, kali B nya pangkat 2 dan seterusnya begitu. Tulis panjang. Saya tulis lagi kedua suku terakhir berarti N kombinasi N berarti N kurang 1 ya, N kurang 1 A B pangkat N kurang 1 gitu ya, terus ditambah, nah ini yang suku yang terakhir CNN berarti A pangkat 0 B pangkat N. Nah kalau kita tulis dalam bentuk kombinasi seperti ini ya, atau kita bisa buat A tambah B pangkat N ini sama dengan, karena ini penjumlahan berarti sigma ya, sigma dari kombinasi N diambil R, katakanlah 0, 1, 2 dan seterusnya adalah R, dan untuk A nya berarti pangkat N kurang R ya, N ini kan menurun, N kurang 1 N kurang R dikali B pangkat R ya, untuk R sama dengan 0 sampai N. Nah ini adalah rumus umum ya, atau katakan ini sebagai teorema teorema binom ya. Nah ini sebagai teorema binomial ya, atau teorema koefisien binomial ya, teorema koefisien binomial. Oke, nah kita ingat-ingat ya, bentuk dari teorema koefisien binomial ini ya, A tambah B pangkat N itu sama dengan sigma dari kombinasi N diambil R dikali A pangkat N kurang R dikali B pangkat R, dimana R nya sama dengan 0 sampai N, atau kalau kita jabarkan menjadi bentuk yang seperti di atas ini panjang ya. Nah ada kemungkinan juga ya, apabila ya, atau jika si A nya itu sama dengan 1 dan si B nya itu sama dengan 1 ya, ini berarti kan 1 tambah 1 ya pangkat N ya, atau 2 pangkat N ya, 1 tambah 1 2 pangkat N ini ya, berarti kita bisa tulis dia sebagai sigma dari N diambil R ya, berarti A nya ini adalah 1 pangkat N kurang R dikali B nya juga 1 ya pangkat R, untuk R sama dengan 0 sampai N ya, ini bisa kita tulis 1 pangkat berapapun di sini adalah 1 ya, berarti 1 kali kombinasi ini ya, berarti sigma dari NR ya, kombinasi NR untuk R nya dari 0 sampai N ya, ini 2 pangkat N ya. Ada juga kita bisa buat rumus seperti ini bahwa 2 pangkat N itu sama saja dengan sigma kombinasi NR ya, dari R nya dari 0 sampai N. Nah bisa juga kita membuat kombinasi jika misalkan ya, jika si A nya kita ambil ini 1, B nya 1, berarti A nya 1, kalau B nya 2 misalkan ya, jadi 3 berarti ya. Ini kan 2 pangkat N ya, berarti kita bisa ambil langsung dari sini 3 pangkat N hasilnya ya, sama dengan sigma NR ya. Nah karena B nya ini adalah 2 pangkat R dan ini merupakan 1 ya, 1 pangkat N kurang N ini 1, berarti tinggal 2 pangkat R ya, untuk R nya dari 0 sampai N ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau ini 3 berarti 2 pangkat R, 3 pangkat R berarti 2 pangkat R
Berarti kalau 4 pangkat N ya tinggal ganti saja. Berarti N R 3 pangkat R ya. Untuk R-nya dari 0 sampai N. Nah, seperti itu ya. Berarti kalau misalkan 100 pangkat N ya sama dengan sigma NR, berarti 99 pangkat R ya, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita contoh ya, contoh di sini kita lihat jabarkan A tambah B pangkat 3 ya, A tambah B pangkat 3 ini yang tadi ya sebetulnya ya. Kita tinggal jabarkan saja, berarti menggunakan rumus yang tadi. A tambah B pangkat 3 itu sama dengan sigma ya. Berarti kalau kita tulis secara umum berarti N nya 3 ya, 3 diambil R ya. Untuk R nya dari 0 sampai N nya 3 ya, N nya 3. A nya pangkat N dikurang R kali B nya pangkat R. Nah, ini kita tinggal menjabarkan ya. Cara menjabarkannya seperti tadi. Kalau misalkan R nya sama dengan 0 ya, berarti ya 3 0 A pangkat N ya kali B pangkat 0 ditambah, kemudian kalau R nya 1 berarti 31 A pangkat 3 kurang R ya, 3 kurang ini 31 berarti 3 kurang 1 2 B nya pangkat R ya, R nya 1 tambah R nya sama dengan 2 berarti 32, A nya 3 kurang 2 1, B nya 2 tambah R nya 3 berarti 33, A nya pangkat 0, B nya berarti pangkat 3. Nah seperti ini ya. Nah untuk pencarian kombinasi ya kita cari secara kombinasi ya, 3 0 ya, kombinasi dari 3 0 atau kita bisa menggunakan segitiga Pascal tadi ya, 1 1 1 1 2 1 ya, 1 3 3 1. Nah sebetulnya ini ya 1 3 3 1 ini merupakan kombinasi ini ya, kombinasi 3 0 ini, kombinasi 3 1 ini, kombinasi 3 2 ini, kombinasi 3 3 ya. Jadi di sini 1 kali A pangkat 3 B pangkat 0, atau bisa dicari dengan rumus kombinasi juga ya, silahkan saja ya. Tambah 31 itu adalah 3 A pangkat 2 B, tambah 32 itu kombinasinya adalah 3 A pangkat 1 B pangkat 2, tambah kombinasi 33 ini 1 A pangkat 0 B pangkat 3. Nah untuk A pangkat 0 B pangkat 0 ini sama dengan 1 ya. Nah, sama dengan 1. Jadi kalau kita tulis berarti A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Saya kira mudah dipahami lah kalau seperti ini ya. Ini karena ini masih bentuk umum ya, masih bentuk umum. Oke, kita coba contoh selanjutnya ya, yang sedikit berbeda ya. Misalkan jabarkan X ditambah 2Y pangkat 4. Nah di sini kita bisa lihat, kita bisa menggunakan kombinasi atau segitiga Pascal ya, tapi kita harus memisalkan dulu supaya lebih mudah saja. Ini kita anggap sebagai A dan ini kita anggap sebagai B. Berarti kita bisa tulis dia sebagai A tambah B pangkat 4 ya. A tambah B pangkat 4 itu ya kalau menggunakan kombinasi ya seperti tadi, atau sigma dari 4R dari A pangkat N kurang R dikali B pangkat R ya, untuk R dari 0 sampai 4. Nah, seperti itu. Nah, bisa tulis dijabarkan lagi, berarti
40, ya tulis saja dulu ya, 41, 42, 43, 4 ya. Itu untuk kombinasinya. Berarti untuk ini A nya pangkat 4, ini A pangkat 3 ya, kita langsung saja bisa langsung kalau sudah memahami A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0 ya. Atau di sini B nya B pangkat 4, B pangkat 3, B pangkat 2, B pangkat 1, B pangkat 0. Nah, untuk kombinasi dari 40, 41, 42, 43, 44 kita bisa lihat dari yang tadi ya, segitiga Pascal untuk pangkat 3 kan 1 3 3 1 ya, berarti 1 4 6 4 1 ya. Jadi ini 1 kali A pangkat 4 tambah yang ini 4 ya. Jadi 4 A pangkat 3B tambah 42 ini adalah 6 A pangkat 2B pangkat 2 tambah 4 A B pangkat 3 tambah ini 1 berarti B pangkat 4. Nah, setelah kita dapat ini ya, kita tinggal mengganti saja. A nya ganti dengan X, B nya ganti dengan 2Y ya. Berarti untuk ini adalah X pangkat 4 ditambah ya, ini 4 kali A nya berarti X pangkat 3 ya, pangkat 3B nya adalah 2Y. Oke, seperti itu saja. Berarti 6 kali A nya adalah X kuadrat, B nya adalah 2Y dikuadratkan, lalu 4 kali A nya adalah X, B nya adalah 2Y ya, 2Y pangkat 3, lalu B pangkat 4 berarti 2Y pangkat 4. Nah, selanjutnya kita tinggal sederhanakan saja, berarti X pangkat 4, lalu ini 4 kali 2 ya, 8 X pangkat 3Y berarti ya. Nah, ini tambah 2 pangkat 2 4 kali 2 4 kali 6 24 berarti ya, 24 X pangkat 2, Y nya pangkat 2 ya, Y pangkat 2 ditambah ini 2 pangkat 3 8, 8 kali 4 ya 32 ya, 32 X berarti Y nya pangkat 3, lalu ditambah ini 2 pangkat 4 16 ya, 16 Y pangkat 4. Nah, ini hasilnya jadi seperti ini. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Kemudian oke, kalau dari persoalan ini kita, misalkan ya, saya tidak hapus dulu. Misalkan persoalannya adalah tentukan ya, tentukan misalnya suku ke berapa ya, ketiga ya. Tentukan suku ketiga dari X ya, soalnya sama saja dengan yang di atas ya, X tambah 2Y, X ditambah 2Y pangkat 4. Nah, kalau kita ingin, kalau persoalannya seperti ini ya, tentukan suku ketiga dari X tambah 2Y pangkat 4, katakanlah ini belum jadi seperti ini ya, kita bisa melakukannya dengan beberapa cara. Yang pertama, tentu kita boleh menjabarkannya secara lengkap seperti ini menjadi 5 suku ya, karena ini pangkatnya 4 berarti 1 2 3 4 5, ada 5 suku. Nah, tentu saja jawabannya karena kita mengambil mencari suku ketiga berarti suku 1 2 3. Nah, jawabannya itu adalah ini ya. Ya. Jawabannya adalah 24 X pangkat 2 Y pangkat 2 ya. Jawabannya adalah ini. Nah, tetapi bagaimana kalau misalkan kita tidak ingin menguraikan seperti ini dulu ya, kita menggunakan rumus sigmanya ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus sigma ya supaya lebih cepat. Jadi kalau misalkan suku yang ketiga berarti kan yang diambil adalah ini ya. Nah, yang diambil adalah
Ini ya. Nah, ini dari mana ya? Kita mengambilnya dari rumus umumnya ya. Jadi kalau suku ketiga itu suku ketiga, kita bisa dapatkan dia dari rumus umumnya ya. Berarti kalau misalkan suku yang ketiga ini kita patokannya, kita lihat dulu n-nya ya. N-nya itu kan sama dengan 4 ya. N-nya sama dengan 4, berarti kalau n-nya sama dengan 4, maka suku ketiga itu R-nya kita bisa dapatkan, R-nya ya. R-nya itu kita bisa cari dari seperti ini saja. Suku pertama, kedua, 0, 1, 2 ya. Nah, berarti suku pertama, suku kedua, suku ketiga, berarti si R-nya itu sama dengan 2 ya. Nah, sehingga suku ketiga ini merupakan kombinasi 4 dari 2. Nah, kombinasi 4 dari 2. Nah, untuk A-nya ya, berarti karena rumusnya N kurang R, berarti A-nya itu adalah 4 kurang 2 ya. Dan B-nya adalah R-nya sendiri. Seperti itu ya cara mencarinya. Nah, 4 kombinasi 2 itu ya tinggal cari dengan menggunakan rumus kombinasi seperti biasa ya. Kita dapatkan jawabannya itu adalah 6 ya. Jadi 6A pangkat 2 berarti 4 kurang 2, dan B-nya pangkat 2. Nah, kita tinggal mengganti A dan B ya. Berarti 6 kali A-nya adalah X kuadrat, di sini B-nya adalah 2Y pangkat 2 berarti kali 4 Y kuadrat. Nah, nanti 6 kali 4 kita tinggal kalikan berarti 24 X kuadrat Y kuadrat. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa mendapatkan suku yang ketiga tanpa harus kita mencari satu persatu setiap sukunya, seperti itu. Kecuali kalau persoalannya ya dicari satu persatu ya, semua sukunya. Nah, di sini yang dicari hanya suku ketiga saja, seperti itu. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Contoh yang lain, katakanlah jabarkan atau misalkan tentukan suku keempat ya, suku keempat dari 2x kuadrat kurang 3y pangkat 6. Nah, kita lihat di sini yang kita cari adalah suku keempatnya ya. Kita lihat n-nya di sini adalah sama dengan 6 ya. Berarti untuk R suku keempat itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, begitu saja ya. Berarti kalau suku keempat ini, suku keempat kombinasinya adalah kombinasi dari 6, R-nya adalah 3 ya. Untuk A-nya berarti 6 kurang 3, untuk B-nya adalah pangkat 3. Dan kita lihat dulu ya, untuk ini adalah A, B-nya adalah negatif 3Y ya. B-nya negatif 3Y. Nah, kombinasi 6 diambil 3 ya, kita bisa menggunakan kombinasi. Misalnya kalau tidak menggunakan segitiga Pascal ya, gunakan saja kombinasi ya, rumus kombinasi 6 faktorial berarti 6 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial ya, atau 6 faktorial 3 faktorial kali 3 faktorial, atau 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3 ya faktorial. Ini 3 faktorial kali 3 faktorial, kita coret salah satu. Ini berarti kita dapatkan 6 kali 5 30, berarti 120 ya. 120 dibagi dengan 6 ya. 3 faktorial ini adalah 6 ya. Berarti 12 dibagi 6 20 ya. Jadi 120 dibagi 6 adalah 20. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini 6 kombinasi 3-nya adalah 20, lalu kali A pangkat 3, B pangkat 3 ya. Kita tinggal mengganti A-nya, berarti ya sama dengan 20 kali A-nya adalah 2x pangkat ini 2 ya, 2x pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali B-nya adalah min 3Y dipangkatkan 3.
Oke, jadi 20 dikali ini 2 pangkat 3 8 X pangkat X kuadrat di pangkat 3 ya 26 berarti. Lalu ini min ya, min 3 pangkat 3 min ya, pangkat ganjil adalah min 27, min 27 Y pangkat 3 ya. Berarti nanti kita tinggal mengkalikan saja 20 kali 8 kali min 27 lalu kali X pangkat 6 lalu kali Y pangkat 3. Oke, kita coba pakai kalkulator saja. Berarti 20 kali 8 kali 27 ya. Kita dapatkan 4320 karena ini min berarti min 4320 X pangkat 6 Y pangkat 3 ini ya. Oke, nah selanjutnya apabila pertanyaannya kita rubah sedikit ya, pertanyaan misalkan tentukan koefisiennya ya, koefisien suku keempat. Nah, kalau ditanyakan koefisien berarti kita tidak menuliskan dengan variabelnya ya, jadi cukup kita menuliskannya min 4320, jadi min 4320. Ini kalau ditanyakan koefisiennya, tetapi kalau ditanyakan sukunya ya berarti harus lengkap ya. Min 4320 X pangkat 6 dikali Y pangkat 3. Nah seperti itu. Selanjutnya ada identitas Pascal ya, identitas dari Pascal ya, dimana untuk n r nya bilangan bulat positif. Untuk n lebih dari sama dengan r, dia berlaku n ditambah 1 r ya, diambil r, kombinasi itu sama dengan n diambil r kurang 1 ditambah n diambil r ya. Ini sebetulnya sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan katakanlah untuk n nya sama dengan 0, berarti kan 1 ini untuk n nya sama dengan 1, n sama dengan 2, 1 2 1 ya. Ini yang sampai ini saja ya. Jadi kalau misalkan kita buat dia kombinasi, berarti kan ini kombinasi 0 0 ya, berarti ini kombinasi 1 0 kombinasi 1 1, yang ini kombinasi 2 0 kombinasi 2 1 kombinasi 2 2 ya. Ini untuk n sama dengan 2 ya, dan ini n sama dengan 1. Nah bisa kita lihat dari sini kombinasi 1 0 jika ditambah dengan kombinasi 1 1 itu sama dengan kombinasi 2 1. Atau kalau kita bisa tulis di sini ya, secara umum kombinasi 1 0 ditambah kombinasi 1 1 itu sama dengan kombinasi 2 1. Nah ini sangat sesuai dengan identitas Pascal ini ya. Kalau kita bisa ambil secara umum berarti kombinasi n ditambah kombinasi n diambil r kurang 1 ya, lalu kita tambah dengan kombinasi n diambil r ya. Untuk n nya sama dengan 1 ya, berarti n diambil r kurang 1 ya, ditambah kombinasi n diambil r itu sama saja dengan kombinasi 21, berarti n tambah 1 diambil r. Oke, nah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di sini n-nya 2 ya, n-nya 1, berarti kalau n-nya 1 berarti 1 tambah 1 ya, 1 tambah 1 r-nya 1, berarti kan begitu. Jadi kombinasi 1 2 1 ya, ini kombinasi 1 tambah 1 r-nya 1 ya.
karena ini R-nya 1. Ini sama dengan kombinasi N. Untuk N-nya 1 berarti 1 R kurang 1 kurang 1 0, dan yang ini untuk kombinasi N-nya 1 R-nya adalah R-nya 1 ya, seperti itu ya. Jadi sama ya, atau bisa kita tulis seperti ini, biasanya 1 ditambah 1 ini sama dengan 2 ya. Begitupun nanti untuk N nya sama dengan 3, ini juga berlaku, 1 tambah 2 ini pasti 3 di sini. Ini 2 tambah 1 ini juga pasti 3, ini 1, ini 1. Nah, seperti itu ya. Nah, saya kira mungkin untuk identitas Pascal seperti itu ya. Sekarang coba kita lanjutkan dengan beberapa contoh soal. Saya akan tulis dulu contoh soalnya. Baik ya, untuk soalnya adalah yang pertama, jabarkanlah 2x kuadrat kurang 3y pangkat 6 ya. Ini dijabarkan seperti biasa, Anda bisa menggunakan teorema binom ataupun menggunakan segitiga Pascal ya, terserah di sini. Tunjukkan suku ke-6 dari 2x kurang y pangkat 10 ya. Nomor 2 kita hanya menunjukkan suku ke-6 nya saja. Kemudian yang ketiga, gunakan teorema binom ya. Kalau misalkan di sini dikatakan teorema binom, berarti kita harus menggunakan teorema binom yang tadi ya, sigma harus lengkap ya, seperti itu dengan kombinasinya. A nya x tambah y pangkat 5, B nya 2x pangkat 3 kurang 3y pangkat 2 pangkat 4 dipangkatkan 4, lalu C nya 3z kuadrat dikurang 2w dipangkatkan 6. Nah, untuk variabel di sini menggunakan z dan w ya, tidak jadi masalah ya. Kemudian yang keempat adalah cari suku kelima dari 2a pangkat 2 tambah 3b dipangkatkan 9 ya. Dan terakhir tentukan koefisiennya. Di sini yang dicari adalah koefisien saja, yaitu koefisien suku keempat dari 3x pangkat 2 dikurangi 4y. Ya, silahkan dicoba ya, dicoba. Oke, silahkan dicoba sebagai latihan di rumah barangkali itu ya. Baik, saya kira untuk video teorema binom ini sampai sekian saja dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam perhitungan atau perkataan saya ya yang kurang jelas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan juga tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat, tetaplah belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.